Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak Ibu, apa kabar hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi teks deskripsi dan kita akan membahas tentang penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan sebagai pemakaian kata-kata dalam ragam bahasa yang serasi dan selaras dengan sasaran atau tujuannya, dan yang terlebih penting, mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar dalam berbahasa. Nah, pada teks deskripsi, menggunakan ragam bahasa yang sesuai pula dengan teks deskripsi. Beberapa ragam bahasa dalam teks deskripsi antara lain kata umum dan kata khusus, kalimat berisi penjelasan, mengkonkretkan, dan juga penggunaan majas. Nah, baiklah kita lanjut. Pembahasan yang pertama. A. Kata umum dan kata khusus. Anak-anak Ibu, kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Nah, kita lihat pada tabel berikut ini. Di sini ada kata umum dan kata khusus. Yang pertama, kata umumnya baik. Kata khusus dari baik itu adalah tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi. Kedua, kata umumnya menggerakkan. Sedangkan kata khusus dari menggerakkan itu bisa menepis, menggoyangkan, atau mengibaskan. Lalu yang ketiga, kata umumnya bentuk. Nah, kata khusus dari bentuk itu bisa saja aliran, bangun, cara, corak, formasi, format, gaya, karakter, kerangka, konstruksi. Lalu, kata umum indah, kata khususnya cantik, menawan, menakjubkan, bagus, cakap, dan sebagainya. Nah, anak Ibu, kata umum baik tadi, kan kata khususnya tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi. Nah, kata khusus dari baik itu bisa saja kita dapat dari sinonim atau persamaan dari kata baik. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan sinonim tersebut? Jika kalian memiliki kamus besar bahasa Indonesia, di situ terdapat banyak persamaan kata atau sinonim dari kata-kata yang ingin kalian tahu persamaannya. Oke, selanjutnya. B. Kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Ciri-ciri kalimat penjelas yaitu berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Nah, selain itu, kalimat penjelas berarti apabila dihubungkan dengan kalimat-kalimat di dalam paragraf, kemudian kalimat penjelas sering memerlukan bantuan kata penghubung, baik kata penghubung antar kalimat maupun kata penghubung intra kalimat. Nah, kita lihat contoh pada tabel berikut. Kalimat pertama, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perinciannya, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, di sini kan yang kita garis bawahi adalah baik. Nah, kata baik di sini perinciannya ramah dan tutur katanya lembut. Jadi, menurut penjelasan di slide sebelumnya, kalimat berisi penjelasan terperinci itu memerlukan bantuan kata penghubung. Nah, kata penghubung yang dipakai dalam kalimat pertama yaitu kata dan. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Kalimat kedua, ayahku orang yang sabar. Kalimat perinciannya, sabar itu dalam artian wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Kalimat ketiga, kelinciku manja. Nah, manja di sini bisa kita lihat dalam kalimat perincian, Bagas tidur di ujung kakiku. Di sini
Kelincinya namanya Bagas. Sebelum kuelus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Nah, kalimat yang terakhir, suasana sore di Parangtritis sangat mengagumkan. Nah, kalimat perinciannya, sangat mengagumkan itu apa saja yang bisa kita katakan mengagumkan dari suasana sore di Parangtritis tersebut. Nah, mari kita lihat. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan, kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Oke, selanjutnya. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang struktur dan ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Nah, di situ kan saya sudah menjelaskan teks deskripsi itu bisa menggunakan panca indera kita yang seakan-akan dapat kita lihat, kita dengar, kita rasakan, dan sebagainya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Bagaimana contoh seakan-akan dapat dilihat? Nah, kita lihat. Kulitnya kuning langsat, wajahnya teduh dan selalu tersenyum. Pandangan matanya yang kuat kini sudah mulai sayu termakan usia. Nah, dari mana kita tahu kulitnya kuning langsat? Karena kita melihat langsung kan? Lalu, wajahnya teduh dan selalu tersenyum. Nah, kita pasti mengartikan wajah seseorang itu teduh karena kita melihatnya atau berbicara kepadanya secara langsung. Begitu juga dengan kalimat pandangan matanya yang kuat kini sudah mulai sayu termakan usia. Nah, bisa saja kita umpamakan nenek dan kakek kita. Jika kita berbicara kepada mereka, kita lihat pandangan mata mereka itu apakah sudah mulai sayu, apakah masih terang, benderang, seperti itu. Seakan-akan dapat dirasakan. Nah, contohnya, rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore yang melingkupi seluruh tubuh. Nah, rasa hangat di sini, mengapa kita mengatakan rasa hangat itu bisa berbaur melingkupi seluruh tubuh? Karena kita merasakannya secara langsung. Nah, kalimat kedua pun, namun mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Dan kalimat ketiga, bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Nah, selanjutnya, bagian C, mengidentifikasi majas. Majas adalah suatu gaya bahasa yang berbentuk kiasan atau perumpamaan yang digunakan untuk memperindah suatu kalimat, baik itu lisan ataupun tertulis, dengan memanfaatkan kekayaan bahasa untuk menimbulkan kesan imajinatif bagi penyimak dan pembicaranya. Kalian perhatikan buku paket kalian. Di situ ada teks tentang Pantai Parangtritis, tentang ayahku, tentang deskripsi ibuku, dan tentang deskripsi kelinci. Nah, di sini ibu ambil penggalan kalimat yang menggunakan majas yang terdapat pada teks tersebut. Nah, di teks pertama, adapun majas yang ibu temukan adalah batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Di teks kedua, bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Pada teks ketiga, majas yang terdapat di situ adalah mukanya selalu bersinar seperti bulan. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring, namun mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Nah, adapun majas yang terdapat di teks keempat yaitu telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagaimana ya telinganya bisa melambai-lambai? Nah, itulah yang dinamakan dengan majas ataupun perumpamaan. Jadi, pada teks ketiga itu lebih banyak terdapat majas ataupun perumpamaan. Kalian bisa membacanya sendiri dari buku kalian ya anak-anak ibu. Oke, sekarang kita perhatikan penggunaan contoh kata umum beserta kata khusus di bawah ini.
Nah, ini adalah panduan untuk kalian sebelum mengerjakan tugas. Oke, kita lihat. Di sini ada kata umum buah. Kata khusus dari buah ada apel, mangga, semangka, melon, pepaya, salak, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kata umum dari melihat. Nah, melihat itu banyak ya anak-anak jenisnya. Ada yang memandang, melirik, menonton, menatap, menengok, menyaksikan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga kata umum bunga. Nah, bunga itu tidak hanya satu spesifiknya, melainkan ada bunga mawar, anggrek, tulip, dan lain-lain. Lalu, ikan. Ikan itu banyak jenisnya kan? Ada ikan lele, hiu, salmon, arwana, mujair. Nah, jenis dari ikan tersebutlah yang kita sebut dengan kata khusus. Nah, begitupun dengan hewan. Hewan itu beraneka ragam kan? Nah, ada ayam, ikan, sapi, kambing, ular, rusa. Begitupun dengan kue. Jenis-jenis kue banyak kan? Macam-macamnya pun banyak. Ada bolu, nastar, ataupun getuk, itu kita sebut juga dengan kue. Nah, apakah anak-anak ibu mengerti? Baik. Nah, adapun tugas kalian, perhatikan contoh kalimat berikut. Carilah mana yang termasuk kata umum dan mana yang termasuk kata khusus sesuai dengan contoh penggunaan dalam tabel di atas. Nah, maksud ibu tabel yang ini ya anak-anak. Udah, kalian perhatikan kata umum dan kata khusus yang ada di dalam tabel ini. Lalu, kalian lihat kalimat. Kalimat yang pertama, Denny membawa apel dan mangga. Nah, sesuai dengan instruksi ibu di atas tadi, carilah mana yang termasuk kata umum dan mana yang termasuk kata khusus, sesuai dengan contoh penggunaan dalam tabel di atas. Oke, di sini ada kata apel dan mangga. Nah, kita lihat penggunaan tabel sebelumnya. Nah, apel dan mangga. Apel dan mangga di sini bisa kita lihat termasuk ke dalam kata buah. Nah, apel dan mangga itu termasuk jenis dari buah. Jadi, apel dan mangga bisa kita katakan kata khusus. Nah, jadi cara menjawabnya adalah seperti ini. Jawabannya, apel dan mangga termasuk kata khusus. Nah, jadi dari kalimat 2 sampai dengan 10 ini, kalian cari manakah kata yang termasuk kata khusus ataupun kata umum. Dengan panduan, silahkan kalian lihat tabel sebelumnya. Oke? Ibu harap kalian dapat mengerti dan mengerjakan latihannya dengan baik. Sekian penjelasan dari Ibu, kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dan belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.